Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan pembelajaran Microsoft Excel yang kedua. Baik, Ibu langsung kepada contoh soal ya. Di sini sudah terbuka halaman dari Microsoft Excel. Kita pilih untuk sheet 1 terlebih dahulu. Kita klik sheet 1. Nah, ya, untuk penulisan memasukkan data ke dalam kolom, kita langsung saja dengan contohnya. Yang pertama kita akan mengetikkan judul ya. Judulnya kita klik di A1. Contohnya data siswa kelas 7H ya. Harus seperti ini, tidak boleh dipisah antara teks, data, kemudian siswa, kelas dan 7H, tidak boleh. Walaupun kelihatannya di sini nabrak ya, nabrak antara kolom A dan B, namun memang demikian cara mengetikkannya. Jika sudah selesai satu kalimat, kita tekan enter. Yang bawah kita lanjutkan SMP Negeri 1 Lasem, enter ya. Berikutnya untuk yang pertama di A5 berarti kolom nomor, kemudian bergeser ke sampingnya. Ini bisa saya klik pakai mouse seperti ini, bisa juga saya menggunakan tombol yang ada di keyboard, tombol kanan dan kiri. Nah, penggunaan tombol kanan dan kiri ini lebih cepat dibandingkan menggunakan mouse ya. Kemudian nama siswa, ya, untuk menghapusnya ya pakai delete atau backspace. Nama siswa, nama siswa, kemudian ke kanan alamat, kemudian tambahkan misalkan kolom hobi ya, hobi. Baik. Nah, jika sudah, lalu ke bawah kita buat ada contoh 3 siswa dulu ya, atau 4, 5 sekalian. Oke, yang pertama misalkan ada Ayu, kemudian ke bawah saya enter, Budi, kemudian Chandra, kemudian Elia dan Gania. Oke. Berikutnya untuk alamat misalkan Desa Lasem, Desa Gedong Mulyo. Kemudian kalau kita enter ada kesalahan ya, kita bisa klik di sini di mana selnya berada, kemudian diedit di formula bar. Ya. Kalau tidak berarti ini ya, antara Gedong Mulyo betul ya, ini digandeng ya, enter. Berikutnya Budi, rumahnya Desa Soditan. Kemudian untuk Chandra, rumahnya Desa Ngempak. Kemudian Elia, rumahnya Desa Pancur. Dan terakhir Gania, alamatnya Desa Sluke. Ya. Berikutnya untuk hobi, misalkan Ayu ini hobinya membaca. Sedangkan Budi hobinya main sepeda. Kemudian untuk Chandra hobinya menari. Kemudian Elia hobinya menyanyi. Dan terakhir Gania hobinya memasak. Ya, sampai di sini bisa dipahami cara memasukkan data di program Microsoft Excel. Oke, ya. Berikutnya, karena data yang kita ketik di kotak-kotak ini kalau dicetak itu tidak ada, ya ini buktinya seperti ini, maka kita perlu menambahkan garis ya, garis pada tabel kita atau pada data kita. Caranya bagaimana? Kita blok ya, kita blok itu berarti kita klik, tahan, digeser, boleh ke atas ke bawah sesuai kebutuhan. Lalu masuk ke menu home ya, menu home, pilih yang ada di font ya, ribbon font. Ini kita mau kasih bordir, tanda panahnya kita buka, kita pilih all bordir. Nah, ini kalau dicetak ini nanti munculnya sudah ada garisnya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut saya back. Kemudian ada masalah ya. Kalimat-kalimat ini kan terlihat terputus. Lalu bagaimana cara untuk mengaturnya? Kita bisa mengaturnya dengan cara memperlebar atau memperkecil ukuran kolom ya.
Contoh nama siswa. Nama siswa huruf W dan A-nya terpotong. Berarti kita akan meletakkan pointer di antara B dan C. Diletakkan itu biasa saja, digeser-geser sambil muncul sambil muncul ada tanda panah dua arah. Kalau sudah muncul kita klik. Yang diklik kanan atau kiri? Kiri. Oke. Klik, tahan, geser. Sesuai kebutuhan. Kita ulangi untuk alamat ya. Untuk alamat klik, tahan, geser. Oh, masih kurang. Tahan, geser. Hobi juga sama. Tahan, geser. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kita coba ngecek apakah sudah ada garisnya. Oke, iya. Lanjut ke materi, saya back dulu. Bagaimana cara menengahkan data? Ini contoh ya. Nomor 1, angka 1 itu dia berada di rumahnya sendiri, yaitu sel A6. Ini buktinya, A6. Bahwa angka 1 ada di sel A6 di rumahnya sendiri. Kita namakan begitu, oke? Ya, kalau misalkan kolom nomor ini terlalu lebar, berarti kita kecilkan. Caranya sama, klik, tahan, geser. Ya, klik, tahan, geser. Nah, sekarang bagaimana cara menengahkan data yang berada pada sel masing-masing ya. Kalau kolom nomor ini kita klik di sini A5, dia ada di rumahnya sendiri A5. Nama siswa ada di B5. Kemudian alamat ada di C5 dan seterusnya. Berarti data ini semuanya ada di selnya masing-masing. Lalu bagaimana cara menengahkannya? Misalkan kita blok ya. Kemudian kita beri perintah alignment. Masih di menu home, alignment kita pilih center ya. Kemudian jika kita ingin memberikan warna pada daerah, kita pilih font, kita pilih yang fill color ya, gambar ember ya, dipilih. Nah, contohnya seperti ini ya. Oh ya, yang ini ketinggalan tadi, center ya. Kemudian fill colornya warna seperti ini ya. Lalu berikutnya, jika daerah-daerah lain mau diberi warna juga boleh ya. Kita blok, kita pilih fill colornya biru misalkan ya. Nah, sorry ya, lepas. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalian bisa, jika ada kesalahan data ya, kalian bisa menghapus, bisa delete, bisa backspace, bisa juga kita manfaatkan tombol undo. Ini seperti ini, undo ya, tombol undo. Ini fungsinya untuk apa? Ya betul, untuk mengembalikan ke perintah sebelumnya. Jadi kalau ini ya, tahapan atau langkah kita terakhir yaitu memberikan fill color pada kolom nomor. Coba kita undo, apa yang terjadi? Ya, kembali putih karena dia akan kembali ke perintah sebelumnya. Ya, baik. Ini tadi menengahkan teks menggunakan selnya masing-masing. Berikutnya, bagaimana cara untuk menengahkan data? Ya, misalkan judul ini, tapi dia menggabungkan sel-sel yang lain. Contoh, kalau data siswa kelas 7, ini kalau dilihat, ini ada di sel A1. Kalau ini diperlebar, ya, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kurang cantik ya, saya undo ya. Lalu judul ini akan kita tengahkan. Kita berarti melibatkan kolom A1, B1, C1, D, dan E misalkan ya. Ini kita blok, kita berikan perintah, bukan center, no, tapi kita pakai yang ini, merger and center, yaitu menggabungkan sel ya, seperti ini ya. Kalau yang ini juga sama, dan ini untuk perintah merger cell ini bisa dilakukan per baris ya. Contohnya seperti ini. Misal kita mau langsung ben cepet ya, kita klik bersama. Apa yang terjadi? Tidak bisa ya. Kok salah, bagaimana? Undo ya, undo saja. Kita kembalikan. Tadi merger yang and center yaitu diberlakukan untuk menggabungkan beberapa sel. Contohnya judul. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Ibu lanjutkan. Berikutnya, tulisan ini kita akan mengeditnya ya. Tadi kan belum memilih jenis huruf ya. Kita bisa blok, kita bisa pilih jenis hurufnya.
Misalkan kita bisa memilih lewat tulisan ini ya. Bisa juga diketik di sini. Misalkan kita pakai Times New Roman, ukurannya 12 ya. Standar tulisan itu 12 seperti ini. Dan untuk judul misalnya kita blog, kita berikan efek tebal, berarti bold ya. Kemudian bagaimana jika ingin mengganti warna teks? Bisa ya. Kalau ini tadi fill color, kalau warna teks berarti font color ya. Contoh di sini kita blok, kita pilih font colornya ya, misalkan merah seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Oke ya, bisa. Lalu bagaimana jika kita terjadi kesalahan ya, kita mau menambahkan atau menghapus kolom dan baris? Ya, bisa. Namun sebelumnya supaya datanya tidak hilang, jangan lupa kita simpan dulu. Ibu ingatkan caranya, file, kemudian save as, browser ya. Kemudian kita ketik judulnya, misalkan latihan 1 Excel. Kita pilih tempat penyimpanannya, misalkan saya pilih di D ya, nanti kalian menyesuaikan ya. Saya pilih di D ya. Kemudian saya pilih ke folder saya soal ya. Saya klik tombol save. Ingat ya anak-anak. Nah, kita lihat bagian title barnya di atas. Kalau tadi hanya Excel 1, sekarang teksnya menjadi latihan 1 Excel karena ini sudah disimpan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak. Baik, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi, yaitu bagaimana cara menghapus kolom, menghapus baris, menambah kolom dan menambah baris ya. Bisa kalian saksikan pada tutorial yang ketiga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.